Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه وقربه. Segenap hadirin hadirat jamaah Majlis Fatimiyah, hadir di hadapan kita para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Fahmi Al-Attas wal Habib Saleh Al-Attas yang telah lama enggak kelihatan. Alhamdulillah bisa kembali lagi bergabung di Majlis Fatimiyah setelah lama khalwat nih. Ya. Juga hadir anak kita Ustaz Zuhairi, ya. Dan khadim Majlis Fatimiyah Al-Ustaz Haji Muhammad Syukran Ma'mun, mata'anallahu bituli hayatihim, amaddana bimadadihim, nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid darain, amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, Al-Fakir mohon maaf, 2 pertemuan kita lewat, ya 2 bulan kita kelewat. Ya mohon maaf lah, ini karena kelalaian, karena kelalaian Al-Fakir, bukan karena sibuk, enggak sibuk sebenarnya, tapi karena lalai. Mudah-mudahan dimaafin sama jamaah Majlis Fatimiyah. Alhamdulillah masih bisa dipercaya setelah bulan suci Ramadan masih bisa ngajar lagi di Majlis Fatimiyah. Harapannya mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita melanjutkan pembahasan tentang fahfad lisanak min thamaniyah, jaga lisanmu dari afat yang 8, penyakit yang 8. Di awal kita membahas tentang al-kadzib, yaitu berbohong dengan lisan, al-khuluf fil wa'di, mengingkari janji. Kemudian kita membahas juga tentang al-ghibah, ghibah atau menggunjing, menjelek-jelekan saudaranya yang muslim. Kemudian kita bahas yang keempat, al-mira wal jidal, debatnya atau bahasa kasarnya adu bacotnya. Itu bagian dari afatul lisan. Dan malam hari ini kita membahas al-khamis, tazkiyatun nafs. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bih wa bi'ulumi fid darain, amin, radhiyallahu anhu wa ankum, ila an qala al-khamis tazkiyatun nafsi, faqad qala Allah Ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Wa qila li ba'dil hukama ma sidqul qabih, faqala thana'ul mar'i ala nafsihi, fa iyyaka an tata'awwada dhalik wa'lam anna dhalika yunqasu min qadrika 'indan nas wa yujibu maktaka indallahi ta'ala. Fa idza aradta an ta'rifa anna thana'aka ala nafsika la yazidu fi qadrika inda ghairika, fanzur ila agranik idza athnau ala anfusihim bil fadli wal jah wal mal, kaifa yastankiruhu qalbuka alaihim wa yastathqiluhu tab'uka, wa kaifa tadhummuhum alaihim idza faraqtahum, fa'lam annahum aidan fi hali tazkiyatika li nafsika yadhummunaka fi qulubihim najizan wa sayuzhirunahu bi alsinatihim idza faraqtahum, ila akhiril kalam. Jamaah sekalian, sekarang kita membahas afatul lisan, penyakitnya lisan yang kelima, yaitu tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah madhuha bittahara an dana'ati ala sabilil i'jab, amma ala di sini makna tazkiyatun nafs bukan tazkiyatun nafs yang positif,
Tazkiyatun nafs yaitu kebersihan jiwa, kebersihan hati. Bukan. Tapi dia menyucikan diri, ngeledekin yang lain. Nganggap dirinya suci, yang lain hina. Nganggap dirinya mulia, yang lain lebih rendah. Ini yang dilarang atau yang dimaksud dari Al-Imam Al-Ghazali memasukkan afatul lisan, penyakitnya lisan. Yang kelima itu yaitu tazkiyatun nafs, bukan berarti tentang penyucian jiwa, tapi dia bersih atau nganggap dirinya bersih, yang lainnya kotor, yang lainnya rendah. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian memuji diri kalian sendiri. Kata Allah, jangan kalian puji diri kalian sendiri. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Jadi orang yang memperkenalkan dirinya, memuji dirinya, itu pembohong besar. Madih nafsahu kadzab. Orang yang muji diri sendirinya adalah pembohong besar. Ya. Allah sudah melarangnya, menegaskan dalam surah An-Najm, fala tuzakku anfusakum. Jangan sok bersih diri sendiri atau sok yang paling bersih dirinya. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Kalau seandainya ada orang yang bilang kepada kita, lo sombong, ya, Ustadz Afif mah Ustadz yang sombong deh. Kalau ada yang ngomong kayak begitu, kita masih ngerasa nanggepinnya gimana kalau dikata begitu? Apa lo kata? Gue sombong. Nah, kalau kita masih marah, tandanya kita masih sombong. Ya. Ada yang ngatain Ustaz Afif sombong dia, belagu dia, ini dia. Kita nengok dengan wajah amarah, hati mangkel, dengki, kesel dan sebagainya, berarti bener real ada kesombongan dalam diri kita. Tapi kalau dibilang Ustaz Afif mah sombong, terus dia senyum, emang gue masih belajar nih, pengen ngilangin ngikis kesombongan. Ya, syukuran nih udah diinin mudah-mudahan. Nah, orang yang kalau udah kayak begitu jemaah sekalian, oh masya Allah, itu orang derajatnya udah naikkan dikit, ya? Derajatnya udah naikkan sedikit. Nah ini jemaah sekalian, ini teori ya jemaah sekalian. Coba prakteknya, ketemu kita ada orang yang mencela kita, pendapat kita nggak dipakai jemaah sekalian. Wah itu gimana? Rasa mangkel, nyeseknya di dada tuh gimana? Pernah nggak ngerasain rasa nyesek di dada? Gimana rasanya? Dia mau nangis kagak kena, dia mau mukul nggak bisa dan sebagainya. Inilah yang namanya kita disuruh as-sabr, sabar. Sabr itu bukan orang yang lemah, orang yang sabar itu orang yang dahsyat. Habsun nafs lima yakrahuhu, menahan dirinya, jiwanya pada perkara yang dia nggak suka. Harusnya dia bisa berontak, bisa ngelawan, tapi habs. Orang yang sabar bukan orang yang lemah. Mungkin yang sabar, habis itu jadi orang lemah. Enggak, justru orang yang sabar ini orang yang paling kuat. Bahkan yang paling layak menjadi imam, jadi pemimpin itu siapa? Kata Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dan kami jadikan dari mereka a'immah, para pemimpin-pemimpin besar, yahduna bi amrina, dia mengarahkan petunjuk dari kami, lamma sobaru, tatkala dia berhasil menjadi orang yang sabar. Kalau dia berhasil menjadi orang yang sabar, dia jadi pemimpin yang layak. Gagal menjadi orang yang sabar, buat mimpin dirinya aja nggak bisa. Bagaimana bisa memimpin sebuah lembaga, organisasi, atau sebuah negara? Kenapa? Mimpin dirinya aja nggak bisa. Maka orang yang sabar itu adalah pemimpin sejati. Nah, yahduna bi amrina lamma sobaru, tatkala mereka bersabar. Nah di sini jamaah sekalian, tahan diri kita, fala tuzakku anfusakum
Huwa a'lamu bimanittaqa. Enggak usah puji diri sendiri. Allah lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kita. Ya. Bahkan kita enggak sekali dua kali dengar dari guru kita Mufti Tarim Sabiqan Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau kalau lagi ngajar atau lagi ceramah menyampaikan muhadarahnya, beliau menyatakan ana a'taqid, katanya, ana yakin kulluhum wali, semuanya yang hadir adalah wali illa ana, kecuali aneh. Ya, itu yang ngomong Habib Ali Masyhur, nggak dibuat-buat, ya, nggak dibuat-buat. Mungkin kalau aneh ngomong kayak begitu aneh dibuat-buat, tapi Habib Ali Masyhur orang yang tulus menyatakan kayak begitu. Ana yakin semua yang hadir di sini wali terkecuali aneh, kecuali aneh. Itu Habib Ali Masyhur enggak sekali dua kali mengulang-ulang ungkapan kayak begitu. Rahimahullah rahmatal abrar. Semoga Allah merahmati guru kita Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid dan meneguhkan langkah kaki adiknya guru kita semua bersama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan kita senantiasa mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari guru kita Al-Habib Umar. Amin ya rabbal alamin. Wa qila li ba'dil hukama ma sidqul qabih. Pernah ditanyakan kepada hukama. Hukama ini orang yang hakim. Orang yang hakim ini adalah orang yang bijaksana. Makanya kita mengenal ada orang yang diabadikan, orang soleh namanya diabadikan dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim. Namanya Luqman Al-Hakim yang bijaksana. Nasihatnya bijaksana. Luqman Al-Hakim. Luqman yang bijaksana. Qila li ba'dil hukama, pernah ditanyakan kepada orang-orang yang hakim atau orang yang bijaksana, masidqul qabih, apa jujur yang buruk? Kejujuran apa yang buruk? Jujur tapi buruk. Enak gak tuh? Jujur tapi buruk, maksudnya gimana? Faqala, maka para hukama ini menjawab, sana'ul mar'i ala nafsihi, memujinya seseorang pada dirinya sendiri. Itu kejujuran yang buruk. Kejujuran yang buruk. Kalau aneh mah tipenya kalau udah azan langsung berangkat ke masjid. Aneh nggak pernah lepas sholat berjamaah. Mau subuh apa lagi? Itu subuh terdepan. Ini dia benar ngerjain sholat subuh kayak begitu, terdepan sholat jamaah. Tapi dia muji diri sendiri. Kira-kira enak gak dengernya? Hah? Kita ngelihat ngadepin orang kayak begitu, udah cepetan dah lo ngomongnya, cepetan lo pulang, ya enggak? Kenapa? Padahal yang dia omongin jujur, bener, emang dia tukang sholat berjamaah. Aneh saat Senin Kemis tuh nggak lepas dari dulu, dari sejak aneh usia balik sampai gini hari Senin Kemis nggak lepas, nggak lepas ngapain? Aneh nggak lepasan, emang bener Senin Kemis nggak lepas, dia jujur, tapi itu namanya sidqul qabih, jujur tapi ngeselin, jujur tapi jelek, ya, yaitu sana'ul mar'i ala nafsihi, memujinya seseorang pada dirinya sendiri. Dia aneh, pokoknya Senin Kemis tuh nggak lepas. Kadang aneh kalau ketemu Ayyamul Bid, aneh hajar lagi Ayyamul Bid. Pokoknya asal ketemu puasa sunnah apa aneh terdepan. Emang bener dia tukang puasa, tapi nggak usah diomongin kayak begitu, ya, nggak usah. Kita denger pengang kayak begitu. Apalagi kalau dia ngomong muji diri sendiri tapi nggak ada pada dirinya, nggak ada pada dirinya. Aneh saat puasa kayak siang malam dah, nggak ada kayak begitu kan, puasa siang malam. Nah, itu berarti dia udah buat-buat, mengada-ada, lebih parah lagi. Maka ini penyakit jemaah sekalian, penyakit yang bisa menghinggapi para ahli ibadah sekalipun. Para ahli ibadah sekalipun bisa terkena penyakit tersebut. Wa'alam anna dzalika yungosu min gadrika indan nas. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwa hal tersebut bikin kedudukan ente rendah di masyarakat. Kalau tukang muji diri sendiri, ya, muji diri sendiri aja, itu martabatnya rendah di masyarakat. Kita udah tahu nih, ya dia datang ngomong apa nih? Gue udah tahu nih, pasti dia ngangkat diri, ngangkat dirinya sendiri. Sebagainya, macam-macam kan tipe orang ngangkatnya gimana. Orang-orang nggak ngangkat, ini dia orang mulia, enggak. Tapi kita udah menilai, udah nggak usah ditanggepin orang omongan kayak dia, udah nggak usah lama-lama ngomong sama dia. Kenapa? Karena itu dia
hobinya memuji diri sendiri, yungos, merendahkan kadarnya di hadapan manusia. Wa yujibu maktaka indallah ta'ala, dan justru bakalan mendapatkan petaka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza aradta an ta'rifa anna thana'aka ala nafsika la yazidu fi qadrika inda ghairika fanzur ila agranik idza athnaw ala anfusihim bil fadl wal jah wal mal kaifa yastankiruhu qalbuk alaihim wa yastasghilhu tab'uk. Kata Imam Ghazali, coba dah tes kalau mau tahu rasanya gimana orang yang muji diri sendiri. Kalau teman kita muji diri sendiri, datang kita ketemu papasan, pasti gimana? Bawaan kita tuh udah dia muji hartanya, muji prestasinya, hati kita udah ingkar aja, nggak seneng aja. Hati kita udah ingkar, nggak seneng. Yastasghilhu tab'uka, berat untuk menerima hal tersebut. Kaifa tazummuhum, itu nampaknya kita udah nggak nyaman. Yang dinantikan apa? Kalau udah ketemu temen yang model kayak begitu, bawaannya muji diri sendiri, ngangkat orang tua aneh, ayah aneh, abi aneh, aba aneh, ya. Padahal kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, laisal fata man gala hadza abi, walakinnal fata man gala ha anadza. Bukanlah anak laki-laki, bukanlah laki-laki sebenarnya yang mengatakan ini loh ayah gue, ini abah gue, babe gue nih babe gue. Bukan pemuda sebenarnya. Walakinnal fata, tetapi pemuda sebenarnya man qala ha anadza, nih aneh nih. Udah bawa diri, nggak usah banggain prestasinya orang tua. Orang tua kita udah orang yang soleh luar biasa. Orang tua kita orang soleh, anaknya gimana? Apa kabarnya? Maka itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nggak usah ngebanggain ya orang dalam konteks di kasus seperti itu. Meskipun nanti di konteks lain boleh aja kita membanggakan kita punya enjit atau kakek yang soleh dan nenek yang soleha, boleh kita banggain dalam sabilit ala asas tahadduts bin ni'mah, ungkapan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan orang tua yang soleh dan soleha. Tapi itu tipis-tipis antara sombong sama tahadduts bin ni'mah. Nah, di sini jamaah sekalian, kalau udah ketemu orang yang muji diri sendiri, yang dinantiin apa tuh? Idza faraqtahum, kapan lu pergi? Ya enggak? Kalau dia udah pergi, taruh datang ada satu orang, kita lagi ngobrol bertiga, dia ngagul ngomong ngangkat dirinya sendiri apa semuanya. Aneh Zat, gubernur sama aneh panggil datang, aneh kalau mau ketemu guru bisa. Orang ngomong kayak begitu gimana? Begitu ini orang pergi, apa ya? Emang iya begitu? Gue tahu dia mau mengagul. Itu kan yang kita omongin, ya enggak? Paling enggak kita balasnya begitu. Begitu dia pergi kita omongin deh. Nah, itulah idza faraqtahum fa'lam annahum aidan fi hali tazkiyatika li nafsika yadhummuk fi qulubi najizan sayuzhiruna bi alsinatihim idza faraqtahum. Nah, nanti akan nampak dah tuh. Kita ngomongin setelah dia pergi. Setelah dia pergi. Orang banyak enggak orang kayak begitu di sini? Ada enggak di sini? Ada enggak? Insya Allah bangun dari majelis ini nggak ada yang kayak begitu lagi, ya. Mudah berkahnya Imam Ghazali. Ini juga nasihat buat diri pribadi, ya. Di beberapa hal kadang kita suka lupa diri. Makanya pentingnya punya teman yang ngingetin kayak begitu, ya. Kalau punya teman yang suka bagi nasihat, itu teman beneran, ya. Itu teman yang sayang sama kita, suka bagi nasihat. Kalau salah diingetin, ya, diperingatin, itu luar biasa. Coba saya lihat. As-sadis, yang keenam, al-la'n. Fa iyyaka an tal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainihi la taqta bi syahadatika ala ahadin min ahli al-qiblah bi syirkin aw kufrin aw nifakin fa innal muttali'a ala sarair huwa Allah ta'ala fala tadkhul bainal ibad wa bainallahi ta'ala wa'lam annaka yawmal qiyamati la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan wa lima sakatta anhu bal law lam tal'an iblis Allah ta'ala faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadhummu at-ta'am ar-radhi qad bal kana idza ishtaha syai'an akalahu wa illa tarakahu. Kita masuk yang keenam, hafatul lisan, yaitu melaknat. Melaknat mungkin orang kita jarang menyebut kata laknat. Tapi kalau orang Arab
jago nyebutnya. Mal'un ente. Laknatullah alaik. Itu laknatullah alaih. Oh, itu orang Arab biasa. Mungkin kalau kita bahasanya gue sumpahin lo. Nah, bahasa kasarnya gitu deh. Mungkin gue sumpahin lo. Bahkan ada yang bilang gue sumpahin lo mati kafir. Ada nggak bocah-bocah bercanda begitu? Ya, sumpah demi Allah kalau nggak ini gue mati kafir. Ada bocah kayak begitu. Ini bercandanya ngeri banget, jemaah sekalian. Ini urusannya dunia di akhirat sengsara. Ada nggak dulu bocah begitu? Pernah nggak ngerasain bocah ngomong gitu? Ya, sekarang sih udah nggak ada. Dulu gitu kayak begitu. Sumpah, kalau gue bohong mati kafir. Naudzubillah. Ya Allah. Urusan segala es mambu sampai bawa kayak begitu dulu kan. Urusan main gundu, ya. Main gundu kalah sampai bawa mati kafir dan sebagainya. La'an ini artinya laknat. Laknat ini bisa juga maknanya dalam bahasa mungkin sumpahin. Nyumpahin orang. Tapi lebih dalam memang padanan katanya nggak ketemu di dalam bahasa Indonesia. Apa yang pas ya? Ya udah laknat lah. Melaknat. Fa iyyaka an tal'ana syai'an. Waspada jangan sampai kita melaknat sesuatu hal apapun mimma khalaqallah yang Allah Ta'ala ciptain. Yang Allah Ta'ala ciptain apapun jangan sampai kena laknat dari kita. Kita kena laknat nih. Min hayawanin, dari hewan, au ta'amin, atau makanan, au insanin bi'ainihi, atau manusia dengan spesifik bi'ainihi. Kalau misalnya laknatullah 'alal munafiqin, ya masih boleh. Allah melaknat orang-orang munafik. Ya udah. Enggak jelas munafiknya yang mana. Laknatullah 'alal kafirin. Oh, Allah melaknat orang-orang kafir. Iya, memang dilaknat. Laknatullah 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang yang zalim. Tapi jemaah sekalian, kalau kita spesifik nyebut misalnya tetangga kita, siapa kita sebutin mereknya dengan ucapan laknatullah alaik, laknatullah alaik, laknat ente, mal'un atau bahasanya terlaknat lah, terlaknat. Nah ini yang nggak boleh. Dengan ente munafik, laknat ente, nah, nunjuk kayak begitu, menghukumi orang munafik, bisa mantul balik itu, kemunafikannya bisa mantul balik. Nuduh orang kafir bisa mantul balik kekafirannya. Bisa mantul balik kekafirannya buat dirinya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, di sini jemaah sekalian waspada jangan sampai kita melaknat. Bahkan hewan sekalipun atau makanan. Atau makanan. La taqta' bi syahadatika ala ahadin min ahlil qiblah. Jangan sampai engkau orang yang memutus syahadah. Syahadah ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atas satu orang pun enggak boleh memutus syahadah. Yaitu apa? Dengan ucapan bisyirkin, dengan kemusyrikan atau kekafiran atau kemunafikan. Fa innal muttali' 'ala sarair huwa Allah. Karena yang meneliti isi hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Fala tadkhul bainal ibad wa bainallah taala. Maka jangan masuk ke ranahnya yang itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat luarnya, lihat luarnya. Nahkum bizawahir, wallahu yatawalla sarair. Allah yang akan ngecek isi dalamnya. Kita menghukumi yang nampak zahir aja. Yang zahirnya dia udah ikrar syahadatain. Jangan kita bilang dia mah syahadatannya modus mau nikah. Dia mah ikrar syahadatannya modus mau pilkada atau mau pilpres dan sebagainya. La nahkum demikian. Nah ini orang yang melaknat itu artinya apa? Tardu min rahmatillah. Menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaknat seseorang, mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memutus rahmatnya buat dia. Enggak usah dikasih lagi rahmat buat dia. Bahasa kasarnya begitu jemaah. Ini khawatir banget. Memutus rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Orang Arab Baduy pernah diomelin oleh Rasulullah gara-gara bikin sempit rahmat yang luas. Tadinya rahmat gede disempitin. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah rahmati aku dan Nabi Muhammad, jangan rahmati siapapun
selain kami berdua. Diomelin sama Nabi Muhammad SAW. Rahmat Allah yang luas jangan dibikin sempit. Kalau bisa digedein lagi, diluasin lagi. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah di sini jemaah sekalian, iyyaka antal'an, waspada jangan sampai melaknat Allah. Tapi insyaallah jemaah majlis hal-hal kayak begini dia nggak berani nyentuh. Kayaknya aneh nggak pernah dengar ada yang sampai melaknat satu sama lain. Ya. Kalau bohong-bohong dikit ada, ya, ngibul-ngibul dikit ada. Tapi kalau melaknat kayaknya enggak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti juga bohongnya hilang, gitu. Ya. Nggak ngibul lagi. Jangan dibiasain bohong, ya. Kalau habis bohong buru-buru taubat, jangan bilang bohongnya sedikit, nggak apa-apa, bohongnya sedikit. Itu kalau kayak begitu, yang sedikit itu bakalan jadi dosa besar. Kenapa? Karena nganggap ya udah istiqomah dengan kemaksiatan. Ya, dalam hati nggak apa-apa besok bohong sedikit doang, istiqomah dengan kemaksiatan. Ini yang bahaya jemaah sekalian. Nganggap sepele dosa kecil, Wa alam annaka yaumal qiyamah la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan wa lima sakatta anhu. Ketahuilah bahwa engkau di hari kiamat enggak ditanya, kenapa ente enggak melaknat si fulan? Kenapa ente enggak laknat Israel? Kenapa ente enggak laknat siapa? Wah, kenapa ente enggak laknat pemimpin yang zalim? Kenapa ente? Wa lima sakatta anhu. Kenapa ente diam aja? Enggak ditanya. Pertanyaannya, kisi-kisinya enggak ditanya itu semuanya. Enggak ada. Kata Imam Ghazali, gak masuk dalam list pertanyaan. Gak masuk dalam list pertanyaan kenapa gak melaknat dan sebagainya. Hisabnya yang lain lagi. Bal law lam tal'an iblis tula umrik wa lam tasghal lisanak bi dzikrihi lam tus'al anhu. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau seandainya sepanjang umur belum pernah melaknat iblis, iblis dilaknat gak jemaah? Sah nggak kalau kita bilang iblis al-mal'un, iblis yang terlaknat? Boleh nggak ngomong kayak begitu? Boleh nggak cuman? Ini diam aja pada nih. Boleh nggak? Boleh, karena iblis memang mal'un, terlaknat dari Allah Subhanahu wa taala, nas Quran. Tetapi kata Imam Ghazali, kalau ente nggak melaknat iblis itu nggak ditanya. Daripada ente zikirnya laknatullah ala iblis, laknatullah ala iblis, laknatullah ala iblis. Mana yang lebih cakep? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mana yang lebih cakep zikirnya? Ini subhanallah nih tamlaul mizan, bikin penuh timbangan. Bayangin, tadi timbangan ini gede banget teman sekalian. Bainas sama wal ard, orang bingung bikin apa amalan apa yang bikin penuh nih timbangan? Gimana caranya bikin penuh timbangan? Kata Rasulullah, subhanallah tamlaul mizan. Baca subhanallah bikin penuh timbangan. Ya, saja subhanallah bikin penuh timbangan. Kalau ente laknat iblis, laknatullah ala iblis, laknatullah ala iblis, habis salat zikir 33 laknatullah ala iblis. Ada faedahnya? Masih faedah. Enggak ada faedahnya, dan itu enggak akan ditanya kata Imam Ghazali. Enggak akan ditanya. Kita dapetin video dari ashab yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita. Melaknat zikirnya ngelaknat Sayyidah Aisyah. Zikirnya melaknat Sayyidah Aisyah. Kan bahaya banget ya Mas. Melaknat manusia aja bahaya. Melaknat muslim bahaya. Apalagi melaknat istrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngelihat kayak begitu jemaah, kita bersyukur enggak dapat pelajaran dari jalur mereka. Kalau kita mungkin lahirnya bukan di Depok aja, lahir di sono, ya bisa jadi kayak begitu. Keyakinannya yang benar itu, nganggapnya orang Depok sesat, ya nggak kamu orang Depok. Tapi subhanallah kita dipilih, dilahirin di sini di Depok. Udah gitu kenal orang tuanya muslim, maulidan dan sebagainya. Alhamdulillah, ini nikmat luar biasa. Jadi ya itu cekokan dia dari kecil, maka dianggap itu udah hal yang lumrah. Justru yang berbeda dengan dia ini yang salah. Kerjaannya melaknat Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ba'da salatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Jadi kalau nggak ngelanat iblis tuh nggak masalah, nggak ditanyain sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita juga hati-hati nanti musim-musim politik ya, kalau ada saudara-saudara yang kebablasan. Politik itu bukan sebuah akidah. Akidah itu yang mengikat. Akidah kita ini Islam. Ini yang ngikat nih. Kalau yang lain politik itu dinamis, berubah-berubah. Malam ini bisa jadi teman, besok jadi musuh. Ya. Sekarang musuh, besok jadi teman. Slow aja. Tungguin aja. Nanti waktunya suruh nyoblos, bismillah nyoblos, sudah. Ya begitu aja Mas. Enggak usah dijadiin sebuah akidah, keyakinan yang kalau berbeda dengan pandangan politik berbeda akidah. Nah, ini bahaya. Banyak dari kaum muslimin sendiri yang fanatis berlebih dengan politik dan sebagainya sampai seolah-olah menjadi sebuah keyakinan. Inilah yang paling benar, lainnya salah. Bahaya. Makanya udah kalau politik kan permainan, udah perebutan kekuasaan dengan caranya dia. Masing-masing dengan caranya. Itu tujuannya perebutan kekuasaan. Dan di Thariqah Ba'alawi udah kagak main perebutan kekuasaan. Ributnya kita ini rebutan main deket-deketan sama Allah Subhanahu wa taala. Di sini terjadi perlombaan, ya. Perlombaannya kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, fastabiqul khairat itu perlombaannya. Bukan perlombaan hal-hal yang demikian. Justru yang kayak begitu dijauhin. Karena kursi dari kepemimpinan ini Ahlul Bait udah menyingkir. Ahlul Bait udah menyingkir. Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib setelah 6 bulan menjadi khalifah, kemudian terjadi pergolakan politik, ada Muawiyah sahabat yang mau ngambil, diserahin kepada Muawiyah. Al-Hasan bin Ali lepas. Kepemimpinan secara zahirnya dipegang Muawiyah bin Abi Sufyan, kepemimpinan batinnya dipegang oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Turun sampai sekarang dan sampai sekarang masih ada khalifahnya Hasan bin Ali. Itu khalifah yang batin. Inilah khalifatul aslaf. Itu masih ada. Nah, kalau kita mikirnya khalifah yang duduk di kursi dan sebagainya, padahal kalau menurut kita Sa'adatina Al-Bait khususnya Al-Ba'alawi itu sudah selesai. Udah menyingkir dari kursi kekuasaan, ada kekuasaan yang lain, ada khilafah yang lain. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablikum. Kata Allah, Allah menjanjikan bagi orang beriman dan amal soleh dikasih khilafah, dikasih kekhalifahan. Tapi khilafahnya kayak gimana? Udah khilafah versinya Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Amanu wa amilus shalihat. Nah, jemaah sekarang kita lanjutin lagi. Wa idza la'anta ahadan min khalqillah ta'ala tulibta bihi. Kalau ente melaknat satu aja dari hambanya Allah, bakalan dimintain pertanggungjawabannya. Wala tadhummanna syai'an mimma khalaqallah. Jangan mencela satu pun ciptaan Allah. Kalau ente mencela satu ciptaan Allah, sama aja mencela sang penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Bilang pesek loh, apalagi dekil, hitam dan sebagainya. Yang kayak begitu jemaah sekalian, itu mencela penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tahan, jangan sampai mencela. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadhummut ta'am. Makanan aja enggak dihina, enggak dicela. Ar-radi. Bal kana idza ishtaha, kalau pengen dimakan, enggak kepengen ditinggal. Ketemu jengkol, jemaah sekalian, enggak doyan jengkol. Jengkol kan bau begini, ini sebelah. Udah stop. Ya. Ente enggak demen makan, enggak demen ya udah. Kasih petek kan begini udah. Orang lain kok orang bisa demennya sama jengkol, aneh enggak banget sama jengkol. Ah udah jamaah sekalian, enggak usah dipanjangin. Biarin dia mau makan, ente doyan makan, enggak doyan enggak usah makan. Kira-kira begitu jemaah sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita ambil berkah dari guru-guru kita semuanya yang hadir, mudah-mudahan diberikan keberkahan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menghadapi masalah diberikan solusi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.